Ini ya, tadi karena antigen antibody itu spesifik, sampelnya tetap serum, prinsipnya adalah ELISA, enzymatic link interaction antara serum dan antigen ya. Ada beberapa hepatitis yaitu A, B, C, dan D. Untuk hepatitis A secara spesifik bisa dengan mengukur hepatitis A IgM yang dimana dia akan muncul selama 4 sampai 6 minggu. Namun ketika sudah 3 sampai 4 bulan dari paparannya, maka dia akan menghilang. Ini disebut juga dengan hepatitis akut. Dan kalau misalnya deteksinya HAV-IgA, dia akan muncul lebih lama, 8 sampai 12 minggu dan bertahan selama 10 tahun. Dan ini HAV-IgA ini dapat dilakukan jika sudah infeksinya selesai, di mana tubuh sudah tidak terinfeksi atau virusnya dalam keadaan dorman. Jadi IgA-nya sudah terbentuk. Namun jika masih virus yang menginfeksi dalam bentuk aktif, maka dia akan digunakan HAV-IgM. Selanjutnya untuk hepatitis B itu ada HBsAg, ada HBsAb, ada HBeAg, dan HBeAb. Antigen antibody. Nah, untuk yang paling banyak digunakan biasanya adalah HBsAg atau HBsAb. Untuk HBsAg ini paling cepat munculnya yaitu 4 sampai 12 minggu. Bisa bertahan 1 sampai 3 bulan. Namun untuk HBsAb yaitu di mana hepatitis B ini kan tadi menginfeksinya 60 sampai 90 hari ya. Dia lama gitu. Jadi sudah bisa terbentuk antibodi selama 3 sampai 4 bulan. Lalu dia akan bertahan selama berapa lama? 6 sampai 10 tahun. Untuk yang HBeAg ini mirip dengan HBsAg, namun dia lebih cepat munculnya 1 sampai 3 minggu dan bertahannya juga cepat hilangnya gitu ya, hanya 6 sampai 8 minggu. Untuk HBeAb ini biasanya muncul 4 sampai 6 minggu dan bertahan dalam 4 sampai 6 tahun. Jadi kalau yang HBeAg ketika virus HBV ini sudah atau baru menginfeksi, makanya dia sifatnya akut sama dengan HBsAg. Jadi yang dideteksi adalah antigen dari si virusnya. Jika sudah terbentuk antibodinya, maka dia sudah tahap akhir dari suatu infeksi. Dia udah mau sembuh ya, cuma dia masih terdeteksi. Lalu ada A, B, C, IgM. Biasanya 2 sampai 12 minggu keberadaannya dan 3 sampai 6 bulan itu akan hilang. Lalu ada HBcAb. Total dia berperan saat proses recovery terdeteksinya ya. Atau sudah terinfeksi sebelumnya dan sudah sembuh. Lalu ada HCV sama antigen antibody, prinsipnya untuk yang antigen ketika sudah baru terpapar yaitu sifatnya akut. Lalu kalau HCV IgG infeksinya sudah lewat. Lalu ada HDVAg yaitu paparan atau deteksi untuk virus hepatitis B yang munculnya itu sangat singkat, hanya 1 sampai 3 hari dan akan hilang 3 sampai 5 hari. Dia untuk akut ya. HDVIgM juga sama. Dia munculnya hanya 10 hari dan bertahan 1 sampai 3 bulan. Lalu ada HDVAb total. Dia munculnya juga cepat dan hilangnya 7 sampai 14 bulan. Biasanya pada HDV kronis. Ini ada pustakanya ya. Gangguan fungsi hati yang selanjutnya adalah perlemakan hati atau fat liver disease. Apa itu perlemakan hati? Nih,
hati yang sehat bisa mengalami penumpukan lemak pada hati yang disebut juga dengan NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, yaitu gangguan fungsi hati di mana terjadi penumpukan lemak yang disebabkan bukan oleh alkohol. Jadi, NAFLD ini adalah tahap awal dari gangguan fungsi hati di mana seharusnya pada hati itu bentuknya seperti ini ya, contohnya pemisalannya normalnya. Ada satu inti dari sel hati di mana di sekelilingnya atau di sitoplasmanya hanya mengandung lemak yang bentuknya droplet kecil atau butiran-butiran halus. Nah, ketika terjadi perlemakan hati, yaitu lemak yang menumpuk lebih dari 5-10% dari berat hati. Itu tuh jadi jumlah lemak di dalam hati yang berlebihan, terutama lemak di dalam sel hati ya. Bukan lemak yang menyelimuti hati. Jadi ketika normal seperti ini dan ketika terjadi perlemakan hati, selnya itu, sel hati mulai terganggu di mana inti sel sudah merubah bentuk dan mengakibatkan perubahan bentuk dari sel itu sendiri nih. Kalau misalnya normal, susunan sel itu rapi. Namun ketika sudah terjadi gangguan perlemakan hati, di mana sel hati ini sudah mulai perubahan bentuk dan inti sel juga sudah berubah, droplet lemak yang halusnya sangat halus dan sedikit ini mengalami pembesaran di dalam sel, di mana ketika droplet lemak ini banyak dan akhirnya bergabung, dia bisa menyebabkan kematian dan kerusakan pada sel hati yang bisa berakibat sirosis. Jadi pada perlemakan ini disebut juga dengan NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Apa penyebabnya? Yang untuk perlemakan hati yang bersifat akut bisa disebabkan oleh efek samping dari suatu obat-obatan. Lalu adanya tingginya kadar lemak di dalam darah. Akhirnya karena hati berfungsi untuk memetabolisme lemak dan deposit lemak, tadi ya, lemak tersebut bergabung yang seharusnya dalam ukuran droplet menjadi ukurannya lebih besar yang menyebabkan perubahan bentuk dari sel. Lalu ada penyakit diabetes, ini juga komorbid. Karena dengan diabetes, tingginya kadar gula akhirnya juga bisa menyebabkan tingginya kadar lemak dan hipertensi. Itu juga menyebabkan gangguan fungsi hati ya, diabetes. Dan yang paling utama adalah obesitas juga serta faktor genetik, namun ini sangat sedikit ya kalau genetik terhadap perlemakan hati. Ini adalah mekanisme bagaimana bisa terjadi perlemakan dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada sel hati. Di mana ketika terjadi pembesaran ukuran droplet dari lemak yang ada di dalam sel tadi yang tergambarkan, lemak ini akan menghambat enzim lipase yang memecah lemak. Akhirnya lemak-lemak itu menumpuk dan membesar. Jadi ini salah satu kegagalan dari proses metabolisme lipid pada sistem pencernaan. Jadi ketika sudah banyaknya lemak dan dropletnya lebih besar menghambat enzim lipase. Lalu adanya interaksi antara saluran pencernaan dan juga hati, di mana
modifikasi dari mikroorganisme yang ada dalam sistem pencernaan oleh prebiotik dapat menginduksi perbaikan dari dinding sel. Ini bisa mencegah inflamasi ya, sehingga menyebabkan produk dari bakteri ini menumpuk dalam hati. Jadi penggunaan probiotik ini harus sangat tepat karena bisa menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh ya Bu. Jadi segala yang berlebihan itu tidak baik. Kalau minum probiotik yang berlebihan tidak baik. Lalu perlemakan hati tadi akibat lemak menghalangi enzim lipase untuk memecah lemak. Ada yang menyebabkan stres metabolik di mana tadi lemak yang tidak bisa dimetabolisme serta adanya suatu obat atau paparan lainnya sehingga menyebabkan akumulasi lemak yang menyebabkan kerusakan pada sel. Akhirnya bisa mengalami inflamasi ya, jadi bengkak karena tingginya banyak lemak. Dari inflamasi ini bisa menginduksi pelepasan sitokin atau senyawa kimia yang berperan dalam sistem imun dalam menghambat kerja enzim pro-antiinflamasi dan juga ROS. Akhirnya menginduksi suatu jaringan ikat yang disebut juga dengan fibrosis yang menyebabkan kerusakan dari sel hati berupa lisis ya. Untuk gejalanya apa? Gangguan hati berupa perlemakan sama seperti hepatitis ya. Nyeri perut, lalu turunnya berat badan, cepat lemah. Namun bedanya pada perlemakan hati ini adanya ruam atau pendarahan di permukaan kulit yang lebih sering. Kehilangan nafsu makan, muntah, dan hasil produk buang air besarnya menjadi pucat. Bagaimana cara mendiagnosa dari perlemakan hati? Yang paling utama untuk menemukan apakah jenis penyakit pada hatinya berupa perlemakan yaitu dengan histologi dengan mengambil cuplikan jaringan dari organ hati yaitu dengan proses biopsi. Ya. Namun dia tidak bisa membedakan gangguan perlemakannya itu akibat alkohol atau non-alkohol steatosis di liver disease ya. Jadi tandanya itu tingginya variabel antara patologis, pembacaan patologis dengan keadaan ya. Lalu secara enzimatis apa yang bisa digunakan untuk perlemakan hati? Hampir sama ya dengan tadi hepatitis yaitu AST dan ALT. Jadi kalau misalnya pada perlemakan hati ini nggak signifikan, dimana kalau tadi di hepatitis bisa sangat signifikan, kalau di perlemakan hati enggak. Selain itu ada apa lagi? Ada dengan ultrasound atau USG dan juga MRI ya. Itu bisa digunakan untuk diagnosa perlemakan pada hati.